Nick, I'm not the killer. Okay. You know? Yeah, I know. But your beer? Oh, thanks. You sure? Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang agak absurd, tapi kengeriannya masih berasa, berjudul Idle Hands 1999. Ya, walaupun udah lama, tapi tetap seru guys. Mengisahkan tentang 3 remaja Bangor, salah satu dari mereka Anton mengalami hal mistis yang sulit untuk dipahami. Mereka bertiga berusaha untuk mengatasinya. Akan tetapi hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan sehingga menimbulkan banyak korban di kotanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan berlatar pada malam Halloween, di mana terdapat sepasang suami istri lagi bersiap-siap untuk tidur. Sang istri teriak melihat coretan itu, namun suaminya menganggap bahwa itu adalah lelucon yang dilakukan oleh anak mereka yang bernama Anton. Sesaat kemudian terdengar suara gaduh dari bawah. Si istri khawatir karena suaminya mengecek lama sekali. Kaget melihat darah, sontak si istri langsung melakukan panggilan 911. Entah siapa yang melakukan itu, tapi yang jelas anak mereka Anton malah tenang-tenang aja bobo di kamar atas sampai pagi. Anton membuat sarapan sambil mendengarkan lagu. Lalu dia melihat berita hangat di TV, di mana telah terjadi pembunuhan misterius di kotanya. Dengan tingkah lakunya yang santuy, Anton belum sadar bahwa ibu dan ayahnya sudah tewas. Anton memiliki 2 teman baik bernama Mick dan Nap. Mereka bertiga sama-sama memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu suka malas-malasan dan hobi menghisap ganjoy. TV all day. Don't get me wrong, that's what life is all about. To lie around all day in bed and our little town is in the national spotlight. Ketika mereka bertiga sedang berkumpul, kebetulan wanita ini disukai Anton lewat yang bernama Molly. Namun untuk mendekati Molly, Anton masih belum memiliki keberanian. Malam hari sebelum tidur, kebiasaan Anton selalu melinting ganjoy dan membuat roti. Namun tiba-tiba Anton terkejut melihat pisau yang dipakai berlumuran darah. Melihat barang bukti itu, Anton curiga ada pembunuh di rumahnya. Anton bersama guguknya bersembunyi di kamar atas. Anton tidak sengaja menyenggol patung labu yang ternyata itu jasad kedua orang tuanya. Misterius sekali, entah siapa yang membunuh orang tua Anton. Nap dan Mick datang ke rumah Anton. Setelah diselidiki, Mick menemukan petunjuk yaitu jasad ibu Anton memegang sobekan baju Anton. Check it out. Tangan Anton menyala dan dia mengatakan bahwa sesuatu telah menggunakan tubuhnya untuk membunuh. Mick dan Nap sadar akan hal itu. Mick mencoba menghubungi polisi. I know, but if OJ could get off, then I'm sure. Anton tidak bisa mengontrol tangan kanannya untuk membunuh. Meskipun Anton mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya, namun Nap tetap takut dan berusaha melarikan diri. Tangan kanan Anton membunuh Mick dan Nap. Anton tidak mengerti apa yang telah membuatnya seperti itu.
Kemudian tangan itu mendorong Anton pergi ke rumah Molly. Jesus, look at you. Anton berusaha menahan rasa malunya. In fact, I'm someone completely different. It's chickening out, sneaking around. Akan tetapi tangan itu terus mendekati Molly. Setelah dari rumah Molly, Anton segera mengubur jasad kedua orang tuanya dan jasad Mick dan Nap. Around all day, watch TV and got really... Over here. Tidak disangka-sangka Mick dan Nap hidup kembali. Besok paginya Anton bangun dari pingsannya. Dia menganggap bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi. Guys! Anton terkejut melihat zombie Mick dan Nap santuy-santuy di rumahnya. Anton baru sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Mick dan Nap tidak tahu kenapa mereka bisa hidup kembali. Namun yang pasti, mereka bertiga kemudian membicarakan tangan Anton yang bisa bergerak sendiri. Mick berpikir bahwa tangan Anton dikuasai oleh iblis. Doesn't obey me at all. So the only thing I can come up with is... Akhirnya Anton menemui tetangganya Randy yang menyukai musik rock yang jelas mengerti tentang iblis. Okay, it's like it's got a mind of its own. Anton menjelaskan semuanya, tetapi Randy tidak menganggapnya serius dan hanya menyarankan Anton untuk lebih sering menggunakan tangannya. So what do you like, knit now? Playpen, so I'm thinking, you know. Malam itu dua polisi datang ke rumah Anton atas laporan kegaduhan yang telah terjadi. Dua polisi itu kaget melihat jasad hidup. Mereka langsung menjadikan Anton tersangka pembunuhan. I think you should just kill him. Saran Randy tidak berhasil. Tangan Anton tetap bergerak dan membunuh dua polisi itu. On your hands now! I can't! Okay! Oh no! Dan pada akhirnya pilihan terakhir Anton yaitu nekat untuk memotong tangan kanannya. No way. Whoa. Keeper. I mean, I guess it wasn't idle enough. Bite down. Don't cut me, man! How you doing? Mick dan Nap pergi mengambil obat untuk luka Anton. Selang beberapa saat, Molly datang untuk mengajak Anton ke pesta Halloween. Hey, Anton, are you home? Anton berusaha menyembunyikan kekacauan di dalam rumah dan memasukkan tangan itu ke microwave. Mick dan Nap kembali membawa obat. Anton! Whoa. This way. That's better. Tidak sengaja mereka membuka microwave. Khawatir dengan tangan itu, Anton membuat alasan kepada Molly dan memintanya ke pesta dansa duluan. Not a chance, baby snakes. Sementara tangan itu melarikan diri ke kota untuk mencari korban baru. Di tempat yang berbeda, Randy tengah asik bermain bowling. Di sana tidak sengaja dia bertemu dengan wanita bernama Debbie. Mereka pun berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Debbie mengatakan bahwa dia adalah pendeta druidik pembasmi iblis. Debbie ditugaskan mencari iblis itu yang telah menguasai tangan dari seorang pemalas. Mendengar hal itu, Randy teringat kepada Anton. Akhirnya Randy dan Debbie sepakat untuk mencari keberadaan Anton. Di sisi lain, meskipun Anton sudah terbebas dari tangan iblis, hal itu bukan berarti membuat dia tenang. Anton khawatir dan berfirasat buruk bahwa tangan itu selanjutnya akan mengincar Molly. Kemudian Anton bersama Mick dan Nap segera bergegas pergi. Namun di tempat yang sama mereka dihadang oleh Debbie dan Randy. Setibanya di pesta dansa, mereka bertiga berpencar. Anton akan memburu tangan itu, sedangkan Mick dan Nap mencari keberadaan Molly.
Sementara itu, Molly tengah asik berjoget bersama temannya Tanya. Okay, I'll be right back. Mick dan Nap malah asik menikmati pesta dan berkenalan dengan Tanya. No. We're careful, it's on. Anton terus mencari keberadaan tangan itu. Is this the supervisor? Ruler. Tangan iblis lagi-lagi memakan korban, yaitu seorang pria yang berada di salah satu ruangan. Di tempat yang sama, Randy dan Debbie datang menyusul. Kebetulan Debbie langsung menemukan keberadaan Anton. Debbie mengeluarkan senjata keramat dan langsung mencoba menikam Anton. Anton berupaya menjelaskan bahwa dia sudah memotong tangan iblis itu. Debbie percaya, kemudian mereka bersama-sama mencari tangan iblis di pesta dansa. It's actually 6 minutes to... Di situ Anton mengambil alih konser grup band, lalu memperingati ke semua pengunjung bahwa ada pembunuh yang berkeliaran. Awalnya mereka tidak percaya, sampai akhirnya. I was gonna get some. Semua pengunjung berteriakan dan melarikan diri. Molly bersama Tanya mencoba kabur melalui lubang ventilasi. Than I thought he was. I mean, he's actually kind of cool. Wait. What? Namun mereka berdua terjebak di baling-baling kipas. Molly berhasil menghentikan baling-baling, lalu kemudian turun dengan selamat. Tetapi Tanya takut turun. Sialnya tangan iblis muncul. Tanya tewas terkena baling-baling, lalu tangan iblis itu berhasil membuat Molly pingsan. Kemudian di sisi lain Anton memasuki sebuah ruangan di mana dia berhasil menemukan tangan iblis itu dan bertarung. Tiba-tiba Mick dan Nap jatuh dari atas loteng sehingga membuat tangan iblis melarikan diri. Anton mendengar teriakan Molly. She wins best costume. Tangan iblis mengikat Molly di mobil, lalu mencobanya untuk menjadikannya ayam geprek. Anton dan Nap kewalahan menghentikan hidrolik dari tangan iblis. You know, the ashtray I'd almost believe, but this... Sebelum Molly tewas, mereka akhirnya membuat tangan iblis teler dengan ganjoy dan berhasil menyelamatkan Molly. Go? Beruntung Debbie datang di waktu yang tepat. Dengan senjata keramatnya, dia berhasil memusnahkan tangan iblis. My work here is done. Time for the ritual. Setelah semuanya berakhir, Molly bermesraan dengan Anton. Akan tetapi tidak sengaja Nap menyenggol hidrolik. Wasn't my fault. That thing should have come down a lot slower. Anton mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. Tapi dia terlihat bahagia bisa bersama Molly lagi. Setelah waktu berkunjung Molly habis, Mick dan Nap datang dari surga untuk menemui Anton. Mereka berdua mengatakan akan menjaga Anton, lalu berpamitan pergi. Sesaat kemudian, tiba-tiba Anton berteriak histeris melihat ada coretan di langit-langit. Ternyata itu perbuatan Mick dan Nap. Mereka tertawa mendengar teriakan Anton dan berhasil mengerjainya. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Idle Hands. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.